Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Rahmat Ghazali, peserta Latsar CPNS Universitas Sulawesi Barat tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tugas individu saya mengenai infografis akuntabel. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Selanjutnya, aspek-aspek dalam akuntabilitas terdiri atas 5. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Kemudian yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas ini adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Wujud dari akuntabilitas ini adalah laporan kinerja. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, di mana akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Kemudian yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan dari akuntabilitas ini adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu yang pertama, akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal ini mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian yang kedua, akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Kemudian tingkatan yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yaitu kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Kemudian tingkatan yang keempat, akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi maupun kinerja organisasi kepada stakeholder lainnya. Dan yang tingkatan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder, di mana stakeholder di sini adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberi masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Kemudian yang kedua, transparansi, yaitu mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal, serta meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Keempat, tanggung jawab atau responsibilitas.
Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Kemudian keadilan. Keadilan di sini adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Selanjutnya, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. Kemudian yang ketujuh, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Yang kedelapan, kejelasan. Kejelasan merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Dan yang terakhir, kesembilan, konsistensi. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.